Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nas anfusahum yadlimun. Shadaqallahul adzim. Para salikin rahmatullah, sahabat-sahabat saya tercinta dan juga para alim, para ulama di berbagai bidang yang saya hormati, semoga kita senantiasa mendapat insyaallah rahmat, maghfirah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para salikin, saya akan melanjutkan, dan tentu ini menjadi kelanjutan masih satu bab tentang hubungan manusia di dalam hal rezeki dan hubungan manusia dengan ma'isyah, dengan mencari rezeki dan urusan dunia. Intinya satu adalah kita harus husnudzon, dua kita harus tawakal, dan tentu ikhtiar. Kata kuncinya itu saja kalau urusan dunia. Nah, berbagai cara makom seseorang itu untuk bisa menjalankan dalam konteks kekhalifahannya itu, yaitu tentang urusan dunia. Para salikin, pertemuan terakhir kita membahas tentang makom tadrib, makom yang seseorang itu melepaskan diri dari urusan dunia tapi dicukupi urusan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tajrid. Nah, di antaranya orang yang tajrid itu adalah dia fa'alahi biquwatil yakin. Dia harus yakin terhadap semua hidupnya itu dipenuhi Allah. Ya, wasi'as sadril, hatinya itu tidak kemerungsung, ya, hatinya itu tidak kejar sana kejar sini kayak kejar tayang, ya, tapi belum tentu tayangnya bagus. Dan yang ketiga adalah wa mulazamatil ibadah. Jadi ada orang modern juga banyak seperti ini, ya. Oke, mari kita mulai untuk meneruskan. Wa qala musannif fi hadzal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wa nafal bihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa man uqima fil asbab fa'alaihi bittaqwallah fi sababihi wa bil i'timadi 'ala Allah dunah waliyahdar minal istighali bihi an ta'ati rabbih wa qad taridu 'alal murid khawatiru fi amri razik fi amri rizki wa fi mura'ihil khalqi wa fil ghairi dzalik wa laysa maluman wala mahsuman 'alaiha idza kana karihan laha fa mustahidan fi naf'iha min qalbi.
para salikin, ini kebalikan dari apa yang kemarin kita bahas tentang makom tajrid. Ini namanya makom asbab. Ya. Para salikin, waman ukimah, apabila di antara Anda ada orang ukimah yang di dalam diletakkan makom, diletakkan dalam posisi stratanya lah di dalam konteks ilmu-ilmu hubungannya tasawuf dengan dunia. Yaitu siapa, apa makomnya yang diberikan fil asbab, yaitu makomnya itu asbab. Artinya ada kausalitas. Kalau yang makom tajrid itu no kausalitas. Itu semua hidupnya sudah diserahkan pada Allah. Ya, kalau yang tajrid, sehingga dengan demikian tidak dia itu adalah mengejar, ya, dia wasi'atil sodri, hatinya itu lapang, dikasih alhamdulillah, dikasih tidak alhamdulillah, lebih alhamdulillah, kurang alhamdulillah, tidak pernah husnul, tidak pernah suudzon dengan Allah, orang yang tajrid. Nah, bagaimana dengan asbab? Ya, wa min udimal fil asdad, syarat pertama tetap fa'alaihi bittaqwa. Orang yang dalam posisi asbab, dia harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa? Ya, karena fi asbab, ya, karena dengan asbab itu, ya, wabil iktimadi, dan dia akan hanya bersandar kepada Allah, maka itu dia akan mendapatkan rezeki dunahu, bukan kepada yang lain. Jadi salikin yang saya hormati, kalau tajrid itu wasi'at sadr, nggak pernah takut. Jadi dia adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak pernah takut, la khauf. Karena Allah cukup menjadi wakilnya. Karena sehari-hari apa? Fa'alaiha biquwatil, yakin. Dia sudah yakin, percaya sama Allah, dan dia adalah mulazamatul ibadah. Pertanyaannya, bolehkah orang seperti kita shifting from maqamil asbab ilal maqamil tajrid? Ini maaf ya, kadang-kadang orang itu kan banyak orang yang nggak sabaran. Udahlah, boleh duit angel, nyari rezeki banyak, apa sulit. Udah saya ke masjid saja, saya tinggalkan urusan dunia. Ini nggak boleh. Di dalam konteks akidah berarti dia lari dari tanggung jawab. Dia tidak mempercayai Allah lah yang mengatur, sehingga dia udah di masjid aja. Saya nggak usah cari kerja, boleh. Nah, ukuran asbab, ukuran tajrid itu by proses. Karena di dalam hidup modern ada orang juga yang tajrid, ya pakaiannya biasa, hidup profesional, tapi rezeki itu datang aja. Diminta jadi ini, diminta jadi itu, jadi itu, jadi itu. Ya kalau bahasa Jawa ya, kalau digunggung rupiah, kalau ditotali amountnya itu juga lumayan banyak. Tapi dia nggak pernah melakukan pengembaraan, pengejaran dunia, tapi dunia datang, dan itu tajrid di dalam alam modern. Tapi ada juga asbab, kejar sana kejar sini, dapatnya juga biasa-biasa. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tajrid maupun asbab itu yang menentukan Allah, bukan yang menentukan asbabnya. Karena itu fa'alaihi bittaqwallah,
maka dengan demikian syarat di dalam kehidupannya itu adalah hanya bertakwa kepada Allah fi sababihi, dengan bersandar itulah dia akan mendapatkan sesuatu, wal bil i'timadi Allah, dan bersandarnya itu pada Allah. Dunahu, tidak ada yang lain. Jadi dalam konteks asbab itu ada dua. Yang pertama adalah sunnatullah, yang kedua adalah inayatullah. Sunnatullah adalah kausalitas. Anda kerja, ya. Anda menjadi ini, mendapatkan lebih, ya. Tapi kadang-kala ada orang yang usahanya biasa-biasa, tapi dapatnya rezeki yang diberikan itu melebihi dari orang yang banting tulang berpuluh-puluh jam. Padahal ini kerjanya ada yang di belakang layar saja. Jadi orang kerja itu bukan karena kerjanya. Coba, maaf ya, orang kerja, ya siapa sajalah di antara kita yang kerjakan, misalkan pegawai. Anda kerja itu yang bayar karena pegawai Anda atau karena pemilik pekerjaan itu? Allah, bosnya. Nah, yang pemiliknya yang bayar kan bosnya. Kita juga begitu. Kita bekerja, kita nyari ma'isyah kemana-kemana, kesana kemari itu bukan karena kasab kita, tapi memang Allah memberi. Jadi dibedakan. Jangan sampai percaya Anda itu karena asbab inilah saya menjadi kaya, karena asbab inilah saya bisa menjadi orang pintar, guru besar, karena asbab inilah saya menduduki tempat tinggi. Enggak. Banyak orang yang kerja keras, dia nggak bisa jadi top level di dalam sebuah corporate, di dalam sebuah perguruan tinggi, bukan. Nah, karena itu di dalam asbab itu ada yang kedua yang disebut dengan inayatullah. Tangan Allah turun untuk memberi pertolongan. Karena kalau sunatullah orang kaya semua. Ya, kalau sunatullah orang kerja keras maka harus dapat banyak. Karena itu tidak berlaku semata-mata sunatullah, tetapi adalah inayah. Ada proses inayah, tangan halus yang turun membantu seseorang. Berdoa. Jadi karena itu selain asbab, Anda harus banyak berdoa, harus memohon, harus berzikir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain takwa, hanya menyandarkan diri kepada Allah, bukan kepada dunahu, kepada yang lain. Saya lanjutkan. Wal yahdar minal istighali bihi antari ta'ati rabbih. Maka di sini diingatkan, wal yahdar, hati-hati. Ojo ngono lah. Jangan keterlaluan lah. Ya, dari apa? Minal istighali. Nah, yang kamu itu istighol bihi. Istighol itu sibuk bihi untuk mencari rezeki karena makamnya itu asbab. Karena saya asbab, karena itu saya harus kerja keras. Iya, kerja keras bagus. Tetapi bukan karena kerja kerasmu yang semata-mata itu kamu itu menjadi orang sukses. Suksesnya itu karena Allah. Karena kalau Anda masuk dengan min istighol, orang yang selalu menyibukkan diri untuk asbab mencari rezeki tadi, maka Anda bisa tergelincir dalam antaati rabbi. Anda akan tergelincir dan menyibukkan diri sehingga kamu itu melupakan dari taatmu kepada Allah, kepada Tuhan. Hidup itu pilihan.
Kalau Anda kerja 20, katakan dari 24 jam Anda kerja 2/3. Kira-kira yang kepada Allah dari 2/3 itu berapa? Nyut-nyutan kan? Sholat gak tenang, ya kan? Lamcing, salam melencing, dan pikir. Sholat kepikiran kontrak berikutnya. Wah, ini saya terlambat, nanti dimarahi oleh atasan saya, sudah ngejar rapat. Sehingga itu namanya istighol, ya, bihi, karena asbabnya itu antum akhirati. Anda adalah ketungkul dunia sehingga melupakan taatnya kepada Allah. Jangan sakder muai lakonono. Ya, waktu dia teko rezeki teko. Kalau sudah nyampe saatnya datang itu rezeki. Yang penting ikhtiar. Karena Anda, kita semua itu makomnya adalah asbab, bukan takdir. Asbab tetap harus dalam posisi yaitu ikhtiar. Nah, saya lanjutkan satu kalimat sampai akhir. Wa qad taridu 'alal murid khawatiru fi amri rizqi wa fi mura'il khalqi wa bi ghairi dzalik wa laysa maluman wa la mahsuman 'alaiha idza kana karihan laha wa mustahidan fi naf'iha min qalbi. Kalau sudah itu, maka waqat tarida 'alal murid, artinya waqat tarida, terlintas dan sungguh-sungguh muncul ya dalam pikiran kita yang masih makomnya asbab sebagai murid. Kita itu sebagai muridnya guru, ya, guru besar, para ulama, para kiai. Kalau murid dalam arti khusus, muridnya seorang mursyid di dalam sebuah komunitas thariqah, ya, waqat taridu 'alal murid apa? Khawatiru fil amri razq. Anda itu adalah tentang khawatir, tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran fi amri razq. Mana ya, kapan ya rezeki saya itu kok nggak datang-datang? Sehingga takut terhadap masa depannya karena pikirannya rezeki ya, tapi nggak memikirkan siapa pemberi rezeki. Kira-kira pernah nggak kita menjalani seperti itu? Kita yang nyari, yang kita cari itu adalah barangnya, tapi tidak memikirkan siapa pemberi barang itu. Hanya yang dipikirkan gimana dapat rezeki yang banyak, tapi nggak mikirkan bagaimana Allah itu adalah memberikan rezeki. Padahal tadi saya sebutkan tadi, kalau orang ingat pada Allah, Allah tidak akan zalim. Yang menzalimi ini adalah diri kita sendiri. Walakin nas anfusahum yadzlimun, kita sendiri yang menzalimi, lupa pada Allah, mencari rezeki dengan cara yang tidak benar, menfitnah kawan, membuat ini istilah ya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, sehingga iri, dengki, hasad. Nah, itu menjadi zalim. Padahal innallaha la yadzlimu syai'an. Allah tidak akan pernah yaitu menzalimi kepada seorang syai'an, siapapun berapa. Yang menzalimi kita itu hanya diri kita sendiri. Nah, dengan demikian Anda jangan khawatir. Ya, Anda harus namanya wa alaikum quwwatul yakin, harus yakin Allah memberi. Ya, Anda seringkali, kita semua ya, bukan saya saja, bukan Anda ya, kita semua kadang-kala khawatir min amri rezeki. Mana ini pemberian rezeki ini? Kok hujannya tidak merata, hanya di itu saja, misalkan ya, ini kan guyonnya. Oke, ini rezeki wa fi muradil khalqi fi ghairi dzalik. Pada
Anda juga selain takut kecemasan dalam rezeki, Anda juga mempunyai ya wafi mura'il khalqi. Anda berharap pada orang dengan berbuat sesuatu ya agar mendapat perhatian orang wa ghairu dzalik, dan cara yang lainnya banyak. Misalkan gini, bagi orang-orang yang berpenampilan bagus karena profesinya, jangan pernah punya pikiran karena baju saya yang bagus, penampilan yang bagus, sehingga atasan saya senang, sehingga saya mendapat pekerjaan. Jangan. Urusan Anda berbaju bagus itu adalah manusia. Ini mungkin urusan kita semua yang perempuan berpakaian, yang make up, yang sederhana, bukan menor, itu bagus. Urusan yang laki pakaiannya necis, eye-catching dalam konteks muasalah itu bagus. Tapi jangan pernah Anda, kita semua, mempercayai bahwa karena penampilan saya inilah orang itu percaya pada saya. Berarti Anda takluknya, berharapnya pada manusia, bukan pada Allah. Ini masalah akidah. Ini banyak ya. Ini orang, gara-gara saya pakai baju ini, pakaiannya ini, modelnya begini, menjadi impresif, ya, appreciate, kemudian saya dapat. Tidak boleh. Karena ini menyangkut apa yang menjadikan seseorang itu menjadikan sukses atau tidak. Jadi dengan demikian seorang murid seperti kita di dalam makom asbab jangan khawatir fi amri rezeki. Insya Allah rezeki itu datang. Insya Allah rezeki itu akan dan sudah maksumun, dan dia sudah dibagi, qadarulnya itu sudah dibagi kepada kita. Cuma kalau Anda nggak jalan, ya nggak ketemu. Ya, tugas kita itu hanya jalan ikhtiar. Ikhtiar ketemu orang, kadang-kadang nggak kenal, tahu-tahu sudah ngasih info, ini loh ada rezeki datang. Kadang-kadang teman lama yang nggak pernah ketemu, tahu-tahu ngasih rezeki. Lah itu rezeki itu kadang-kadang tidak dari self by upaya sendiri, tetapi kadang-kadang wayah min khairillah tasib itu betul. Kadang-kadang rezeki itu datang dengan secara tidak terduga. Tapi intinya satu itu, la khawatiru fi amri, janganlah pernah takut terhadap pemberian rezeki. Urusan wafi mura'in khalqi, kalau kamu berbuat baik, kalau kita berpakaian baik, itu boleh. Tapi jangan mempercayai karena penampilan saya, karena perilaku saya inilah sehingga saya itu menjadi orang yang dipercaya, orang sukses. No, karena dua tadi ini adalah satu sunnatullah, artinya berpenampilan baik itu sunnatullah. Urusan berhasil itu Allah, alhamdulillah. Tapi keberhasilannya bukan karena pakaiannya, bukan penampilan, tapi karena Allah. Wa ghairu dzalik, dan seperti model-model yang lainnya itu boleh muasalah. Sopan santun, ditanya bosnya, atasannya, ngomongnya enak, kemudian menjadi amanah, dipercaya, itu boleh. Tapi bukan karena sopan santunnya itulah kita itu dipercaya, tapi semata-mata walaisa maluman ya wala maksuman alaiha ya. Maka dengan demikian, kalau kita melakukan itu walaisa maluman wala maksuman, itu merupakan bukan suatu yang hina. Ini kan bagian dari asbab, bagian dari asbab. Dan kalau kita semua mau menghadap siapa bupati saja, pakaiannya cari di setrika yang kinclem Pak. Ini bahasa Jawa. Jadi kalau
disetrika itu, laundrynya kincleng itu, nggak kelihatan lekuannya. Masa kepada Allah kita sudah nggak kincleng? Artinya itu boleh, bukan sesuatu yang hina, ya. Wal ma'thuman 'alaiha di dalam proses muasyarah itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita itu dalam performan dan tiga ya, satu performnya bagus, dua kapabilitasnya bagus, dan yang ketiga adalah akuntabilitasnya bagus. Ini kalau pakai teori, ya pinter, profesional, ya performanya bagus, dan pertanggungjawabannya bagus. Itu adalah boleh. Jadi di sini adalah laisa maluman wala ma'thuman 'alaiha, hal-hal seperti itu boleh. Idza kana karihan laha, apabila kita nggak usah begitu-begitu, ya artinya tidak perlulah. Kadang-kadang orang kan juga norak, kadang-kadang nggak suka dengan yang norak. Oh ini maaf, ada nggak kira-kira tuh carmuk? Banyak nggak orang carmuk ini, cari muka, atau tormuk, setor muka? Banyak. Wah ini atasannya bos, habis, bagus bos. Waduh kalau tidak bos siapa lagi? Itu ada nggak? Kalau Anda kita itu idza kana karihan laha mustahida, nggak usah itu saya benci dengan cara itu, sudah saya profesional aja kan. Nanti KPI kan saya ketemu, tugas saya itu selesai atau tidak, ya. Dan itu adalah mustahidan. Kemudian kamu bersungguh-sungguh karena profesi mencari asbab itu, tidak harus nyembah-nyembah, tidak harus carmuk, tidak harus tormuk, tidak harus oke bos, ABS asal bosna. Itu adalah mustahidan fi nafyiha min qalbi, dan ini adalah bagian dari untuk berusaha menghilangkan perilakunya itu di dalam hatinya. Itu bagus. Ini manusia itu kadang-kadang kan berbeda ya sahabat ya, para salikin, sahabat-sahabat saya. Ada orang itu yang yakinnya itu kalau penampilannya bagus, karena dia hanya bisa meyakinkan di dalam fisikly. Tapi dalam hal substantif orang juga banyak biasa, tapi pikirannya luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau ada dua yang biasa di luar, ya nggak profesi, nggak profesional, ya amanahnya nggak ada, isinya cari muka. Ini jadi dengan ini bagian dari apa? Bagian dari masalah. Nah, kesimpulannya para salikin rahimahullah dalam hal makom asbab, makom seperti kita pada umumnya tetaplah muasyarah, tetaplah berhubungan sesama manusia, bagian dari mencari rezeki, dan itu lebih baik daripada kita meminta. Ya, kuncinya dua. Satu, takwanya kepada Allah diperkuat, dan yang kedua jangan iktimalu, jangan iktimati, jangan hanya bersandar, jangan bersandar kecuali Allah. Nah, tentu sebagai orang rasional cirinya tiga, harus profesional, ya, harus performanya bagus, akhlaknya bagus, dan yang ketiga akuntability, responsibility. Ini bagi orang yang ahli manajemen, bedanya akuntabel dengan responsible apa? Ini nanti pada saatnya ya. Kalau akuntabel itu adalah just his and system. Itu namanya akuntabel. Bertanggung jawab dengan penugasan. Kalau responsibility saya dalam sebuah sistem, di dalam sebuah sistem. Jadi kalau subsistem ada ABCD, kemudian sistemnya itu jalan, itu semua responsibility-nya tinggi. Tapi kalau accountability adalah proses ketika diberi tugas dia adalah akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Para salikin, jangan lari dari situasi.
Jangan sok kita itu tajrid. Tajrid biar Allah yang atur. Kita sebagai manusia, 3 kata, ikhtiar, ya. Yang kedua tawakal, yang ketiga takdir. Dengan cara itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang bagian dari kasab upaya kita. Terima kasih. Maaf. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridha dari Allah.